Dari kawasan bisnis Sudirman, Jakarta, Anda masih mendengarkan Greennesia, Radio Finance Indonesia, masih membahas energy efficiency for corporation bersama Mbak Melanie Teja. Sekarang seperti yang sudah dibocorin tadi sebelum lagu ya, akan dibahas tentang roadmap energy efficiency yang jelas dan terukur ya Mbak ya, yang resmi juga dari pemerintah. Jadi ada strategi yang harus dilakukan juga berdasarkan roadmap yang ada. Jadi bagaimana Mbak penjelasan tentang roadmapnya? Ya, jadi roadmap energi di Indonesia yang dikeluarkan oleh kementerian itu namanya Visi 2525. Itu berarti di tahun 2025 harapannya penggunaan renewable energy itu sampai dengan 25%. Ya. Saat ini kita penggunaan energi yang bukan dari bahan bakar fosil itu tidak sampai 5%. Dan maunya nanti di 2025 sampai 25%, jadi ambisius. Bukan itu saja, penggunaan energi turun 33,85% di tahun 2025 dari business as usual. Nah, kita punya clear diagramnya, kalau mau bisa tinggal diminta. Tapi intinya adalah targetnya di 2025 itu penurunan konsumsi energi yang cukup signifikan. Tapi dengan pertumbuhan yang tetap naik. Jadi kalau dilihat penggunaan energinya sebenarnya justru naik dari sekarang ke 2025. Tapi naiknya sangat kecil. Jadi kalau kita lihat business as usual, misalnya naiknya harusnya sangat tinggi, sekarang naiknya tidak setinggi itu. Harapannya bahkan kalau bisa turun. Oke, itu tadi dari segi target pemerintah. Betul. Ya. Tapi kalau dari sudut pandang finansial, dari sisi industri atau korporasi gitu, energy efficiency itu emang bisa menguntungkan banget atau gimana? Seberapa menguntungkannya sih Mbak? Betul, jadi dia ada yang, jadi kalau kita melihat energy efficiency company, dia ada yang at no cost, low cost, no cost atau low cost, medium cost, atau high cost. Untuk sampai titik tertentu dia sangat menguntungkan. Makanya energy efficiency itu salah satu target cara China dan South Korea untuk mengatasi krisis ekonomi adalah investasi di energy efficiency. Obama sedang berusaha menerapkan strategi yang sama. Energy efficiency adalah the new investment trend saat ini. Jadi kalau dilihat pun banyak bank-bank itu mulai membuat energy unit di dalam bank mereka untuk menciptakan loan product yang khusus energi. Jadi energy efficiency adalah orang-orang sempat bilang, ini rumor yang beredar banyak sekali udah mulai ada di majalah-majalah. Kalau kita sempat punya generasi IT, sempat ada big booming, the next generation adalah energy efficiency. Untuk beberapa tahun ke depan ini ya? Mungkin dimulai dari sekarang ini. Sebetulnya dari sekarang ini kita sudah melihat interestnya tinggi. Kita ngobrol dengan banyak perusahaan, mereka sudah tertarik banget. Tapi di Indonesia itu tidak kondisi pasar. Harga listrik disubsidi. Kan seperti yang tadi bilang, mereka cuma bayar 800 perak. Jadi mereka kayak, oh ini masih murah gitu. Padahal sebenarnya aslinya bisa 1.300-an ya. Nah jadi mereka tidak merasakan dampak market sebenarnya. Nah yang terjadi adalah tingkat competitiveness dari perusahaan kita juga lebih rendah. Karena perusahaan kita cenderung lebih wasteful. Bahkan sempat keluar pernyataan bahwa Indonesia salah satu negara yang paling boros karena penggunaan energi per dolar kita itu lebih tinggi dari banyak negara lain termasuk Cina. Jadi jumlah energi per dolarnya, mungkin Cina penggunaan lebih tinggi tapi mereka menghasilkan lebih besar juga gitu. Sementara kita untuk menghasilkan yang jauh lebih sedikit, penggunaan energinya cukup besar. Nah jadi perusahaan-perusahaan itu dapat dari dua hal. Yang pertama, mereka menurunkan resiko. Harga listrik pasti akan naik karena subsidi trennya akan turun. Jadi daripada tunggu ntar pas harga listrik mahal, mending ngelakuin dari sekarang. Tapi yang kedua, meningkatkan competitiveness dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan asing. Tentunya selain dampak yang paling immediate ya, menurunkan biaya. Itu kan udah termasuk hitung-hitungan ya tadi ya, kalau kita ngomongin ya. Tapi ini ada satu pertanyaan dari Twitternya Radio Finance ya, yang masuk dari Jambu-Jambu nih. Ini mungkin masih berhubungan gak ya? Kalau tadi kita ngomongin finansial, ini dia nanyanya dari industri pertambangan tampaknya. Kenapa premium yang disubsidi pemerintah? Dan bukan BBM yang lebih ramah lingkungan? Monggo Mbak. Sebetulnya kita juga pemerintah mensubsidi BBM atau bahan bakar nabati, itu adalah biofuel. Itu disubsidi juga. Tapi memang betul subsidi saat ini paling besar laginya adalah ke premium. Alasan terbesarnya mungkin adalah karena politis.
Untuk pemerintah sulit sekali untuk menurunkan harga premium karena nanti harga-harga naik dan masyarakat langsung marah. Sebenarnya kan kita kalau menjelaskan ke masyarakat, oh tunggu dulu nih, sebenarnya kalau harga naik, tapi ini akan meningkatkan competitiveness kita, ini membuat orang lebih hemat. Sulit menjelaskannya ke masyarakat. Kayaknya udah naik pitam dulu gitu ya, panas duluan. Kita lihat gejala-gejala akan naik aja, itu demonstrasi sudah banyak sekali. Jadi secara politis memang sulit. Padahal kalau kita lihat di negara-negara lain, sebagian besar itu semuanya tidak disubsidi, bahkan dipajak penggunaan list ini. Bahkan saya sempat pergi ke Afrika Selatan, dan pada saat kita bilang bahwa energi kita disubsidi, dan mereka bilang, really? That doesn't make any sense. Jadi memang ini adalah isu yang cukup dilematis. Jadi bisa dibilang Indonesia belum siap untuk energi efisiensi? Tergantung dari masyarakatnya. Ini adalah kewajiban dari orang-orang yang lebih mengerti, middle class, makanya kita juga menyediakan energy efficiency courses untuk mempunyai pemahaman yang lebih baik. Tapi langkah paling awal yang bisa kita lakukan, kan kita sudah tahu ini disubsidi, mungkin dari mengurangi konsumsi dulu. Mungkin itu adalah langkah yang lebih berat secara politis untuk negara kita. Tapi langkah yang kita bisa lakukan sekarang today adalah kita mengurangi konsumsi. Jadi mengurangi beban. Betul, kita mengurangi beban subsidi. Karena beban subsidi cukup tinggi sekali dari rumah tangga. Ada satu pertanyaan dari Adis Ticut lewat Twitternya Radio Finance yang nanyanya, bagaimana pajak berperan memaksimalkan energi efisiensi? Jawab ya, thanks. Gimana Mbak? Ya, pajak tuh sebetulnya kalau di negara-negara lain, karena kan belum ada di Indonesia ya. Jadi mereka memberikan pajak terhadap penggunaan bahan bakar. Yang terjadi sekarang, orang kalau misalnya mau pakai heater dan lain-lain, mereka pikir-pikir dulu, konsumsinya jauh lebih berhati-hati. Bukan itu saja, karena pajak itu membuat penggunaan energi lebih mahal. Jadi mereka mulai mengembangkan, bagaimana cara menghemat energi. Mereka bikin peralatan yang hemat energi, dan orang jadinya mau beli. Kenapa? Karena mereka pikir, daripada keluar uang mahal. Itu adalah harga sebenarnya kan. Sementara pajaknya sendiri bisa dipakai oleh pemerintah untuk pengembangan energi efisiensi, untuk riset, dan juga untuk bantuan insentif. Bahkan insentif untuk perusahaan yang mengembangkan peralatan-peralatan hemat energi. Gitu, oke. Jadi sudah dijawab ya, Disticut pertanyaannya oleh Mbak Melanie Teja. Tapi tadi udah nyinggung perusahaan. Sebenarnya boleh dikasih tahu nggak sih ke Finance People 3 nama perusahaan di Indonesia yang paling berpengaruh, yang paling menggunakan energi efisiensi secara rutin atau secara udah benar-benar istilahnya serius dalam hal energi efisiensi? Sebetulnya kita kan sedang dalam program di mana kita akan bekerja sama dengan 21 perusahaan untuk membantu mereka meretrofit, dan 10 perusahaan untuk membantu mereka menurunkan perilaku. Jadi kalau saya ditanya pertanyaan 6 bulan lagi, kita punya contoh yang banyak. Tapi kalau sekarang ini ada yang namanya ASEAN Energy Award, dan ada beberapa bangunan yang sudah menang. Tapi sulit untuk kita bilang apakah energi efisiensi mereka holistik atau tidak, karena kita belum melakukan studi detail ke mereka. Tapi salah satu yang menang, Pacific Place, mungkin yang cukup dekat di sini. Masa sih? Ya, mereka sempat menang. Belakang kantor nih, Finance People. Untuk energy managementnya. Energy management. Nah, kemudian ada juga misalnya contoh gedung Wonokroyo di Surabaya. Tapi nggak harus melulu gedung yang besar-besar. Kalau ada yang pernah mengunjungi Green School di Ubud, itu adalah satu sekolah yang semuanya terbuat dari bambu. Dan mereka penggunaan energinya, mereka menggunakan biogas, biomass, dan solar panel. Dimana jadi nanti di sana toiletnya itu kalau buang air besar itu tidak disiram pakai air tapi pakai soda. Dan itu anak-anaknya belajar, jadi anak-anaknya punya kepedulian lingkungan yang tinggi. Jadi sebetulnya banyak contoh-contohnya, makanya kita juga punya namanya energy efficiency tourism. Ya mau mengunjungi, yang mau lihat-lihat. Itu harus 10 perusahaan juga atau pribadi perorangan? Pribadi perorangan juga bisa kalau bisa. Kalau misalnya, karena kita sifatnya information center, jadi kita membantu effort apapun. Jadi kemarinnya kita sempat ada satu anak yang mau melakukan untuk gerejanya, dan kita sediakan bahan-bahan presentasi, mereka presentasi sendiri. Kita kemarinnya sempat sama ibu-ibu PKK. Serius? Jadi semua kalangan dong ya? Tidak terbatas. Tidak terbatas. Jadi tua, muda, ibu-ibu, bapak-bapak, perusahaan atau individual juga disupport sama itu tadi yang website tadi itu ya Mbak ya? Betul. Boleh disebutin lagi mungkin websitenya www.konservasienergiindonesia.info, twitternya @eecchi. Sip.
Serius banget dan sangat seru. Tapi perlakuan pengurangan emisi karbon dari energi efisiensi ini tuh gimana sih Mbak sebenarnya? Ngaruh banget Dan besar banget. Mungkin kalau saya bisa hubungkan, pengurangan emisinya cukup tinggi, bahkan dia masuk dalam metodologi Clean Development Mechanism, CDM, di mana pemerintah bisa juga mendapatkan perusahaan bisa dapat salah satu mekanisme pendanaannya dari CDM. Jadi dari mereka penurunan karbon ini lalu disertifikasi menjadi CER dan itu menjadi pendapatan perusahaan. Mereka bisa dapat dari CDM. Tapi kalau saya boleh masukin satu lagi adalah ESCO model. ESCO model adalah banyak orang yang bilang, tapi nanti financingnya gimana kalau mau ganti-ganti? Di luar negeri sudah berkembang sekarang namanya ESCO model. Kalau saya kasih contoh gampangnya, saya datang ke Mbak terus saya bilang gini, Mbak, saya akan ganti semua lampu di rumah Mbak nggak perlu bayar, saya yang bayarin. Tapi nanti begitu tagihan listrik Mbak lebih murah, kita bagi 50-50. Nah, jadi itu adalah sistem ESCO di mana yang membiayai adalah perusahaan lain, tapi hasil penghematan listriknya itu nanti di-share. Mekanismenya banyak, ada first in first out, ada guaranteed saving. Sebenarnya kita menjelaskan semua itu di IIW kita sebagai bagian dari kursus kita. Tapi intinya adalah metode financing banyak yang berkembang yang baru. Karena itu dia, energy efficiency is the it thing right now. Termasuk lewat CDM, banyak yang melakukan dengan sistem CDM. Mereka menggunakan sistem dibayar di depan. Mereka pakai untuk mendanai energy efficiency. Kemudian mereka ternyata dapat saving kan per bulannya. Savingnya itu dipakai untuk mendanai lebih lanjut lagi. Jadi self financing si energy efficiency ini. Nah, kami dengan senang hati membuka kantor kami untuk konsultasi karena tujuan kami ingin mendorong orang-orang to do more. Iya, jadi kan Mbak udah engage dari dalam hal energi efisiensi ini udah berapa tahun Mbak? Sudah lama kan? Oh, kalau saya sebetulnya latar belakangnya baru sekitar 3 tahun terakhir. 3 tahunan, tapi kan udah banyak melihat dan menyaksikan ya. Sebenarnya ada pengaruhnya itu energi efisiensi dengan dampak pengurangan iklim itu sangat berpengaruh banget kan? Di dunia saat ini emisi paling tinggi dari energi di dunia. Di Indonesia kita kedua setelah deforestasi. Tapi menurut laporan dari Second National Communication, energi adalah yang emisinya kita paling akan naik, bisa sampai ini beda-beda, ada yang bilang 8 kali lipat, ada yang 10 kali lipat. Jadi bukan dalam persentase lagi naiknya, udah dalam ratusan persen sampai dengan 2030. Karena ini yang kenaikannya akan paling tinggi. Jadi kalau kita ingin mengurangi potensi emisi di kemudian hari yang paling besar, mau tidak mau harus masuk ke energi. Karena energi kita sebagian besar masih fossil fuel, masih bahan bakar fosil, 95% lebih. Oh, gila. Pokoknya udah semakin paham deh sekarang saya, mudah-mudahan Finance People juga ya. Kayaknya udah nggak berasa udah sejam nih Mbak, obrolan kita seputar energy efficiency for corporation, tapi ada pertanyaan lagi, boleh? Saya jawab pendek aja ya. Pertanyaan kan CDM cuma sampai 2012. CDM sendiri kesepakatan konvensinya sampai 2012. Bukan berarti tidak akan ada market di luar 2012. Cuma masalahnya harganya belum pasti karena belum ditetapkan konvensinya. Tapi bahkan di luar CDM pun ada bilateral mechanism atau voluntary mechanism. Nah, jadi carbon market, mungkin benar ya, mungkin istilahnya salah, bukan CDM-nya sendiri, tapi carbon marketnya mungkin masih akan berjalan terus sampai di atas 2012, interestnya sudah cukup tinggi, tapi CDM-nya sendiri masih harus menunggu. Susahnya kalau banyak politisi dan birokrat berkumpul untuk bernegosiasi, mungkin agak lambat. Itu tadi pertanyaan dari Silalahi 85, sudah dijawab langsung sama Mbak Teja. Terakhir nih Mbak ya, gimana nih closing statement Mbak tentang energi efisiensi supaya bisa dilaksanakan lebih banyak lagi di Indonesia? Jadi kita benar-benar bisa melakukan pengurangan emisi karbon tuh dengan real dan masif gitu efeknya. Saya mau menutup dengan kalau ada yang pernah baca bukunya Malcolm Gladwell, Outliers, dia bilang semua billionaire IT itu adalah orang-orang yang lahir di tahun 60-an. Karena ada windows of opportunity di mana pada saat IT lagi booming itu pas mereka sadar-sadarnya. Nah, saya cuma mau bilang bahwa ini adalah windows of opportunity karena energy efficiency will become big. Karena energy demand akan naik terus, harga pasti akan turun karena resource-nya terbatas. Jadi ini adalah windows of opportunity. Pertanyaannya adalah siapa orang-orang yang akan
mengambil windows of opportunity ini dan menjadi terdepan untuk energy efficiency. Oke. Ih, seru banget obrolnya. Terima kasih Mbak Melanie Teja atas waktunya. Semoga aja yang udah kita obrolin tadi bisa membawa insight baru untuk finance people. Terima kasih juga untuk yang udah bertanya dan berpartisipasi dalam talk show hari ini. Jangan lupa kamu kesini ya Mbak ya. Pasti. Itu tadi bincang-bincang saya bersama Melanie Teja di Greenasia dalam topik energy efficiency for corporation.